Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Maulana Pratama dari kelas 11 TKJ 6. Di sini saya mau menjelaskan tentang berbagai jenis kabel serat optik. Yang pertama itu ada kabel fiber optik single mode, dirancang untuk mentransmisikan cahaya melalui satu mode gelombang dengan diameter inti yang sangat kecil, biasanya sekitar 8-10 mikrometer. Yang kedua itu ada kabel fiber optik multimode, memiliki diameter inti yang lebih besar, biasanya sekitar 50 sampai dengan 60-an mikrometer, yang memungkinkan cahaya untuk dipandu melalui berbagai mode gelombang. Selanjutnya ada kabel fiber optik hybrid, yaitu menggabungkan serat single mode dan multimode dalam satu kabel. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam aplikasi yang memerlukan kombinasi dari kedua jenis serat untuk memenuhi berbagai kebutuhan transmisi data. Selanjutnya ada kabel fiber optik berlapis pelindung armored, dilindungi dengan lapisan logam atau bahan tahan lama lainnya untuk melindungi serat dari kerusakan fisik seperti gigitan hewan, dampak mekanis, atau kondisi lingkungan yang ekstrim. Selanjutnya ada konektor serat optik. Yang pertama itu ada fiber konektor, digunakan untuk kabel single mode. Konektor ini memberikan akurasi tinggi dalam menghubungkan kabel dengan transmitter dan receiver menggunakan sistem dratulir dengan posisi yang dapat diatur untuk memastikan kestabilitas saat dipasangkan dengan perangkat lain. Selanjutnya ada subscriber connector, cocok untuk kabel mode single. Konektor ini menggunakan sistem dicabut pasang, harganya terjangkau, simpel, dan dapat diatur secara manual dengan akurasi baik sangat dipasangkan ke perangkat lain. Selanjutnya ada strike tip, bentuk mirip bayonet dan berkunci, hampir sama dengan konektor BNC, umum digunakan untuk kabel multimode dan single mode, mudah digunakan baik saat dipasang maupun dicabut. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari beberapa jenis kabel fiber, yaitu kelebihan kabel fiber single mode: kemampuannya transmisi jarak jauh yang sangat baik, kecepatan transfer data tinggi, dan kualitas sinyal yang stabil dan minim interferensi. Kekurangannya, biaya pemasangan yang lebih tinggi, dan instalasi dan perawatan yang memerlukan keterampilan khusus. Selanjutnya ada jenis multimode. Kelebihannya, biaya lebih rendah dibandingkan dengan kabel single mode, instalasi yang lebih murah dan kurang sensitif terhadap kesalahan, baik untuk transmisi data pada jarak pendek hingga menengah. Kekurangannya yaitu ada kemampuan transmisi jarak jauh terbatas, kecepatan transfer data menurun pada jarak yang lebih panjang. Selanjutnya ada hybrid mode. Kelebihannya, fleksibilitas untuk berbagai aplikasi, memungkinkan penggunaan serat single mode dan multimode dalam satu kabel, mengurangi kebutuhan untuk kabel terpisah, dan mempermudah instalasi. Kekurangannya, biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabel serat optik tunggal, dan instalasi yang mungkin lebih kompleks. Selanjutnya ada kabel fiber optik jenis selubung mode. Kelebihannya, perlindungan tambahan terhadap kerusakan fisik, cocok untuk instalasi di luar ruangan atau lingkungan keras. Kekurangannya, biaya lebih tinggi dibandingkan dengan kabel fiber optik standar. Selanjutnya, instalasi mungkin memerlukan alat khusus untuk penanganan. Pemecahan masalah jaringan kabel serat optik memerlukan keterampilan penting bagi administrator jaringan,
teknisi, dan insinyur yang bertanggung jawab untuk memelihara dan memperbaiki sistem serat optik. Jaringan komunikasi berkecepatan tinggi dan berkapasitas tinggi ini menggantikan kabel tembaga, menawarkan kinerja kerja yang unggul dan biayanya yang lebih rendah. Namun, masalah dengan sistem serat optik yang dapat muncul sehingga memerlukan keahlian dalam mengidentifikasi, mendiagnosis, dan menyelesaikan masalah secara tepat waktu. Menurut pendapat pribadi saya lebih memilih kabel fiber optik single mode karena fiber optik single mode memiliki bandwidth yang lebih tinggi, lalu jarak transmisi yang lebih jauh, terus rendaman sinyal yang lebih rendah. Selain itu, serat optik single mode cocok untuk komunikasi jarak jauh, jaringan data center, dan layanan streaming yang berkualitas tinggi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.